Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, kali ini saya bersama Kiai Miftahul Karom, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Barokah Kampung Laut, dan bersama adik beliau ini Kiai Idwamul Ula, yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam terakhir dia lajang, yang insya Allah besok hari akan melaksanakan ijab kabul. Ya, ini ijab kabul itu menurut Kiai Idwam sendiri, karena beliau ahli bahasa Arab, adalah mengaplikasikan zikir menjadi zakar. Oke. Nikah adalah aplikasi zikir ke zakar. Jadi memfusikan zikir ke zakar. Itu adalah nikah menurut Kiai Idhamul Ula. Betul, Lik? Betul. Kali ini saya akan mewawancarai kakaknya ini, yang bagaimana besok apa kira-kira pesan-pesan seorang kakak untuk adiknya ya, yang besok akan mengakhiri masa lajangnya. Priwe caranya ben bojone manut dan bisa didobel gitu loh. Karena kiai jarene nek bojone ukur siji kurang sangar iki, terutama kayak ora usah mikir bojo saleh, karena kiai mesti bojone ora urusan salehah atau tidak. Tapi kepriwe carane duwe bojo sing manut, sing kira-kira ngesuk kiyaine wis sugih bisa dobel, kira-kira kepriwe. Monggo niki Pak Kiai Ifta. Ayo, dekadesin. Ngonyong yang ngomong tenang bae kok. Ya, cekel ini. Yang udut. Maksudnya kon jelasna tentang nikah atau bagaimana? Terserah. Ya udahlah. Secara spontan saja. Ini adik saya kan besok insya Allah mau ijab kabul. Tentunya yang namanya nikah diantaranya sudah dipahami bersama, terutama ini kiai yang edok-edok berpura-pura tanya. Suatu akad yang mencakup terpenuhnya antara syarat rukun nikah. Oke, asal wis akad itu terpenuhi syarat rukunnya maka sah. Jadi tumbok. Defini bahasa Arab ya kiai ini ya. Naqdun mustamilun dan lain sebagainya. Intinya akad nikah itu merupakan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang haram menjadi halal. Sesuatu yang ketika dilakukan justru berdosa, sebab melewati akad nikah menjadi sesuatu yang berpahala. Dan kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan adik saya ini lebih cepat menjadi kekasih Gusti Allah. Amin. Dan kekasih yang baik, wali yang baik itu beliau tidak sadar kalau dirinya jadi wali. Oh gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin pesan-pesan yang biasanya disampaikan dalam pernikahan agar mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, itu mungkin ada sesuatu. Oh ya udahlah, mungkin diantaranya ya kita akan pesan jalbul masoleh daful mafsadah. Yang pertama, niatlah dengan niat yang baik, jangan niat kebelet. Cara PAB ini niat kebelet, niatnya niat baik, itiba'ur rasul. Jangan sampai menjadi zakar. Terus yang selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya, karena berlaku untuk bukan hanya pengantin baru tapi pengantin bodol. Termasuk ini kiai yang lagi banyak problem ini berlaku, yakni daful mafsadah, mencegah, mampu mengatasi sesuatu yang bisa merusak adanya pernikahan itu sendiri. Jadi permasalahan apapun bisa diatasi, itu namanya daful mafsadah. Dan tidak menutup kemungkinan nanti semakin galak, semakin ladak bokjo wadon, syukurilah. Itu berarti lebih cepat Jadi wali. Jadi wali Gusti Allah. Angger sabar. Karena moga-moga galak apa?
Malah saya pernah ingat salah satu cerita dari guru saya bahwa orang yang punya istri yang tiap hari diomelin, bahkan kerjaannya itu dianggap remeh. Seorang istri itu kepengin diberi mangisah begitu banyak, ternyata kerjanya suami cuma tukang repek. Saking bosannya terhadap suaminya, dah sana ambil aja kayu biar dimakan macan sekalian. Diusir, Pak. Tapi justru pas suaminya pulang itu justru repek kayunya itu yang bawain macan. Istrinya berharap dimakan macan, malah pas pulang kayunya itu dibawain sama macan. Berarti kualitas kewaliannya itu ketahuan setelah sering diomelin oleh istri yang galak. Istrinya seperti macan. Oh, istrinya seperti macan kalau kiai-kiai zaman now. Cerita selanjutnya begitu istri yang pertama ini yang galak itu meninggal, dia punya istri lagi yang jauh lebih bagus, solehah manut, juga masih tetap jadi tukang repek. Nah ini istri yang kedua ini beliau malah tidak pernah repekannya itu dibawakan macan, nggak pernah, dia terus dikarenakan istrinya sudah soleh, maka dia keawaliannya nggak kelihatan. Udah kayak gitu Pak Kiai lah. Oke. Terima kasih kepada Pak Kiai Ifta. Ini mantene wawancara engko lah. Sing jelas bojo galak syukuri. Tapi nek rata-rata tirunya galak. Terus nyengiti gitu, Lik. Ngkongkone gitu, Lik. Waduh repot gitu. Soalnya apa? Aku biyen lagi pas nikah didhawuhi Mbah Yai Anwar. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Nah, bahasanya fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Berarti kan ada potensi wong wedon kuwi mau sering nyengiti gitu. Sering nyengiti kan diomongna fa in karihtumuhunna dan pakainya in itu biasanya akeh tumibane. In karihtumuhunna. Nek kaki geding ya fa asa an takrahu syai'an. Mbok sing digedhingi kuwi padahal di situ ada keistimewaan yang tidak tampak. Kaya mikirlah dhewe gedenge kaya ngapa karo wong wedon nang lagi cerewet. Ternyata dari kecerewetannya tersimpan potensi yang besar karena gara-gara dia cerewet dadi wali. Repekane digawakna nang macan. Mbasa ora cerewet bok ilang keistimewaane ora digawakna nang macan maning. Ana soale dawuh mimma yumtahanu bihil bihil auliya as-sabru ala lisanin nisa. Bagian-bagian yang tidak lepas dari seorang wali biasanya teknik sabar ngadepi wong wedon. Karena biasanya memang wong wedon kuwi cenderung menggunakan perasaan. Dan laki-laki cenderung menggunakan akal. 90% laki-laki menggunakan akalnya, 10% untuk perasaan. Semono wong wedon 90% nggo perasaan, sing 10% nggo logikane. Ini wong wedon kadang orang logika, wong lanang kadang orang perasaan. Iki sing terjadi lek. Jurusnya apa? Fa in karihtumuhunna yo fa asyiruhunna bil ma'ruf sing penting. Terus ana hadis maning sing apik. Iki ngusah ngene rika sing arep kawin. Apa ya jeung Nabi tau dawuh. La khairu fin nisa'i. Hakikate ngoten ora ana apike. Ngrimaning mbok. La khairu fin nisa'i. Bagine maksudnya antara hubungannya wong lanang karo wong wedon iki akeh ora apike. Mulane dari sini nanti muncul pendapat-pendapat yang lebih baik. Azubah ora usah bojo, ana sing ngomong luwih apik bojo. Mulane nang aring Kifayatul Awam ana dawuh as-sabru anhunna khairun minas sabri alaihinna. Sabar ora usah urusan karo wong wedon kuwi luwih apik daripada sabar ngadepi wong wedon. Wasabru alaihinna khairun minas sabri alanna. Nang Kifayatul Awam li Quran Adil buka dewek. Sabar ora usah urusan karo wong wedon, ora usah bojo iki maksudnya iki luwih apik daripada sabar ngadepi wong wedon. Tapi sabar ngadepi wong wedon iku luwih apik daripada sabar ngesuk ngadepi nerakane Gusti Allah. Nah, berarti ngerus kadung rika wis kadung arep nikah, berarti kan rika kudu sabar ngadepi wong wedon. Kuncine nang rikae.
Ya ki hadis sing berkaitan karo gue miki la khairu fin nisa'i yaghlibna kariman wa yaghlibuhunna laimun. Wong wedon kuwi biasane mengalahkan wong lanang-lanang sing bagus-bagus. Biasane wong lanang sing bagus akeh dikalahna nang ngaring wong wedon. Tapi soalnya ke wa yaghlibuhunna laimun biasane anggere ana wong lanang kok sing wedon kalah, sing lanang laim. Laim ki elek lah. Gak kewasane elek. Mulane jeneng Nabi doe fa uhibbu an akuna kariman maghluban wala uhibbu an akuna ghaliban laiman. Mulane aku demen jeneng Nabi dawe dadi wong lanang an akuna kariman wong lanang sing mulia maghluban dan dikalahkan oleh perempuan. Wala uhibbu an akuna ghaliban laiman. Aku ora demen dadi wong lanang sing menangan karo wong wedon tapi laim. Ose. Lanjutkan iki maning. Terkait masalah karo perbojoan sing miki apa jenengane wong wedon biasanya miki 90% menggunakan perasaan. Kenapa demikian? Karena nang Quran dawuh apa? Fankihu ma dhalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Isi mausule nganggo mak, ora nganggo man. Iku tandane apa? Man apa li ghairil aqil. Kanggo sing wong-wong sing barang-barang sing ora duweni akal. Iku artine bukan berarti wong wedon ora duweni utek. Uteknya jarang tinggo gitu. Ya ngene perasaan wae mulane sering nangis wong lanang kadang ora ndek perasaan wong wedon sing nangis dijero baen karena dekne sering menggunakan logikane. Tapi ya wajar. Dan itu berkali-kali Quran mengatakan mak itu lho. Famimma malakat aimanukum. Ya ora, nganggone makanya nek ora salah ana 5 kaya dulu nang ayat iku lho. Nah, iki sing perlu digarisbawahi kuwi mikir tentang perasaan wong wedon perhatikan. Tapi ora mungkin kita bisa memenuhi semua yang mereka inginkan, tidak bisa. Makanya kudu gelem ora gelem kuncine berkeluarga adalah sing lanang kudu sabar. Kuwi tok tirunyong. Terus siji maning sing masalah bojo loro. Iki menarik tirunyong. Soalnya apa? Niki kan fangkihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Telu, loro utawa papat. Nah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah yang jadi patokan kita boleh beristri lebih dari satu atau tidak itu adalah udulah. Adil nek iso adil ya silahkan lebih dari satu. Jadi demikian dongane Rika sing wedon bisa nerima ayat tersebut. Tapi memang hakikatnya wong wedon nek sampai ingkar wong lanang ulih bojone ora kurus siji kafir dek nih memang kudu ngakoni wong lanang ulih bojo ora kurus siji. Kudu kok sampai ingkar orang percaya karo barang iki iku kafir lek dawuh Quran kok. Iki syariat harus tunduk bahwa hakikatnya wong wedon kudu nerima ketentuan yang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Sampai ingkar kafir. Karena tadi itu ketika adil. Sekarang ada nggak seseorang yang berani mengaku dirinya? Nah, kok kisit iki kok ingin. Ini masalahnya bukan di situ. Kadang cenderung di sini kan seolah-olah kok mesti yang ngarani wah aku pengen wayu. Yo sapa-sapa sini aku pengen. Wong lanang memang tercipta apa seneng karo wong wedon. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Kuwi sing jelas wong lanang memang diciptakan dengan karakter seneng karo wong wedon. Karakternya memang unik. Setia-setia tadi anaknya gue tok ora bisa jajal ngger sikit duit akeh. Anak kesempatan. Alah, setia tuli. Gue lah masalah setia harus dibahas karena memang rata-rata wong lanang setiane iki kepaksa. Harus dibahas karena biar penting lho. Turun yang esuk nang surga ora ana wong wedon sing bojone sing wong wedon sing ulih bidadari, ana ya bidadari. Nggo sapa bidadari? Wong lanang, ana wong lanang memang senengane wong wedon. Nah, sing kuwi iki sing masalah udulah. Masalah keadilan. Tapi wong jarang ndeleng ayat mburine fangkihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Katakan ngono tok. Ya ini syariat loh, harus percaya loh. Kalau enggak percaya kafir loh bahwa orang laki-laki boleh lebih dari satu istrinya. Tapi mburi lho. Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Iki seneng wong wedon krungu ayat ki. Walan ta'dilu pakai nyelan lik. Lan itu apa?
Tauqidun nafyi, alim kok tauqidun nafyi. Nafinya ditauqidi bahwa tidak akan pernah kalian bisa adil. Berarti kon siji bae maksudnya apa Ya bukan, orang ngomong kayak ngono. Ya nanti jahit pribadi. Hah? Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walaupun kepengen kayak apa, berusaha semaksimal mungkin tetap ora iso adil wong lanang ketika bojone luwih kangaring siji. Ngono, ora isa adil. Nah kaitannya kalau ayat sing awal bahwa lebih dari satu itu digantungkan dengan keadilan kepriwen. Ya memang aline aslinya ya iso wae ngadil tapi angel tumiban ya wong lanang iso adil. Artinya dari semua ini adalah bahwa siji loro telu papat kesenengane wong wedon meng wong kesenengane mong wong lanang meng wong wedon kepengin bojone luwih kangsi dan sebagainya itu semua adalah nafsu hakikate. Berarti saiki wis terpenuhi apa jenengane zikirmu, zakarmu sudah cukup, ora usah mikiri gue baik, ora usah mikiri duwe santri pirang-pirang ana sing ayu-ayu, wis ora usah kepengin karena zikirmu dan zakarmu sudah terpenuhi, sudah. Ora usah mikiri kudu telu, kudu papat, tidak. Kiai seperti itu kudune. Dadi korelasine, sambungane antarane fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' dan walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum iki nek pancen niat bener nikah dari Kanjeng Nabi wis oleh wis terpenuhi ya wis ora usah mikiri barang ngisor weteng gue bae wis. Itu berarti nek wis nikah tinggal duwe anak, dirumat, duwe santri, dirumat, duwe usaha, dirumat, wis gak mikirin golek ridhone Gusti Allah. Begitu. Oke? Jadi intinya balik zikir dan zakar. Intinya gue tok wis. Zikir karo zakar. Zakar terpenuhi dari zikir. Zikir terpenuhi Zakar. Terus terkait Oke. seseorang yang nikah lebih dari satu, dua, tiga, ataupun empat. Ketika seseorang menikah lebih dari satu atau sampai empat, batasnya empat, apakah itu bisa langsung orang itu bisa disebut sunnah Rasul? Ittiba sunnah Rasul. Padahal ketika kita lihat dari tarikh sejarah Rasul, pernah enggak Rasul itu menikah lebih dari satu sebelum Sayyidatina Khadijah meninggal? Ya. Ini kadang kita dalih lebih dari satu sekian, tapi kalau dalihnya itu sunnah Rasul, ternyata Rasul itu belum pernah menikah lebih dari satu. Selama istri pertama itu masih ada, masih hidup. Berarti kalau memang ingin benar-benar ittiba bir Rasul dalam hal wayuh bojone rakur siji, bojo sing pertama Nah, kalau proses ittiba Rasul kan seperti iya. Nah, setelah itu tapi menanggapi hal itu mungkin seperti ini, Lek. Yang undangnya Lili karena ini memang Lili saya. Apa? Artinya apa ya? Ayat walan ta'dilu bainan nisa'i wala harastum itu pasti benarnya kan. Sehebat apapun manusia, udulahnya mungkin akan berbeda pada saat kaitkan dengan mahabbahnya, mungkin nafkahnya adil, ya kan? Mungkin kosmun yang gilirnya adil, pandangannya mungkin ke satu-satu adil walaupun ada yang cantik ada yang enggak, tapi mungkin mahabbahnya beda, mungkin seperti itu. Tapi terkait orang-orang yang sudah melakukan poligami, kemudian berlandaskan sunnah dan sunnah Rasul atau yang lain mungkin ya, wallahu alam bisawab, yang jelas mereka mampu, yang jelas mereka mampu. Terus masalah udulah saya kira Quran pasti benar bahwa tidak bisa untuk adil sepenuhnya, tidak bisa. Makanya saya ulang kembali, mungkin semua dari disyariatkannya nikah ini hanya satu itu, zikir dan zakar. Sudah ketika sudah terpenuhi zakarnya ya sudah lah, tinggal zikir gitu saja. Mungkin gitu, Lik. Ya kan? Zikirnya sudah zakarnya sudah terpenuhi ya tinggal zikir. Ya sudah lah, apalagi yang kita cari. Walaupun hakikatnya kita sebagai manusia, seorang laki-laki yang ketika disuguhi wanita pasti mau lah. Ya
Ya. Gelem lah, aja ngomong orang-orang ya gelem, tapi itu sudah nomor sekian karena sudah bukan prioritas lagi bagi kita karena sudah terpenuhi zakarnya sudah tinggal zikir. Tapi tetap potensi-potensi untuk lebih dari satu tetap ada, siapapun dia potensinya tetap ada. Ya minimal keinginan itu ada. Nah, keinginan itu ada. Walaupun keberanian belum nih. Iya. Ini terus terang Pak Yai, saya itu di antaranya itu cocok dengan guyonan kiai. Begini, jadi orang yang istrinya lebih dari satu bahkan 4 itu susah masuk nerakanya. Oh gitu ya. Ya. Oke, dalil maning ya kepriwe nggih. Wong sing bojone ra karo siji gak angel mlebu nerakane. Ya, asal niatnya Logikane betul-betul priwe? baik. Satu, ketika ada istri yang kecewa dikarenakan mungkin ada sesuatu tidak penuhi, mau digiring ke neraka nih, yang satunya lagi bela. Enggak, ini dalam hal ini saya baik terhadap saya. Ditolong kan, enggak jadi kan. Begitu pula yang lain. Selalu ada tambal sulam, kelebihan yang Itu ya. dimiliki. Nah, kepuasan salah satu istri itu menjadikan ladang pahala yang menyebabkan jauh dari api neraka gitu. Begitu ya. Maka minimal kita punya keinginan gitu, sekalipun belum punya keberanian. Karena kalau tidak punya keinginan sama dengan kita mengabaikan sunnah Rasul. Betul. Harus ada keinginan ke arah situ. Nah, tapi pertanyaannya tega enggak? Nah, gue kan. Istri yang pertama. Nah, Apalagi istri yang pertama ketika diawali dari susah sampai puluhan tahun, sampai anggaplah lebih mudah daripada sebelumnya. Lantas ketika tidak ada tawaran secara langsung dari istri pertama, apa yo rika tega ya. tapi ngapunten, kayo kapan ditawari nang sing wedon? Arep bojo maning ora tegalen kapan ngoten kaya ngono. Ora mungkin kan? Terus kepriye iki solusine? Tidak harus kita nunggu ditawarin. Kalau memang bisa kita memberi pengertian yang sehingga istri kita paham, nggak perlu. Mereka sendiri akan, wah saya kepengen mendapat surganya suami saya nih. Salah satu caranya apa? Oh dengan seperti itu menandakan istri soleha. Ya saya punya teman siapa tahu. Bisa jadi ya. Tidak menutup kemungkinan. Oh iya, oke. Berarti intinya karena sing arep bojo iki kiai jadi ora usah wirid-wirid awi tapi tetap wirid ya tetap karena ini adalah apa namanya tradisi kita ya sebagai Nahdiyin akan getol dengan wirid-wirid. Aku tahu dijajahi nang aring Kiai Hasyim Asy'ari. Iki tek tular-tularna mengeri kambarangan. Wis ngerti ya. Ngono tapi kayaknya urung ngerti urung. Dika ora kober mbok kaki gue sih. Oke, esok malam pertama. Pertamanya kesel Jan. Oke, itu kok kesel langsung. Barica bisa kelalen. Oh, Barica bisa kelalen hitungane. Hitungane kan dicekel sirahe kalau mani Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabbaltaha ilaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha ilaihi. Oh, sebulna fuh ping telu bar gue. Nah, iku dideleng maknane aja kur dideleng. Gue kalimatnya tok. Ini as'aluka khairuha wa khairu ma jabbaltaha ilaihi. Memang ya ada indikasi memang ke arah ayat-ayat yang mau fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terus ada lagi ya yang berkaitan dengan itu hadis. Istri memang bukan jangan sampai kemudian ketika beristri mau merasa bahwa dunia ini adalah milik kita berdua, jangan. Hakikatnya istri itu ya teman hidup untuk melengkapi ibadah kita kan jelas seperti itu. Jangan sampai tidak bisa hidup tanpa istri. Karena apa? Hadisnya kan habibaka haunan ma'asaan yakuna baghidaka wa bughd baghidaka haunan ma'asa yakuna habibak. Eli demen karo sing wedon, lagi demen yo demene haunan. Standare Gusti Allah, tetep aja kasih keri. Semono kok ngeragi sengit karo sing wedon ngeragi ada problem dengan sing wedon, hadirkan Allah dalam menyelesaikannya. Insya Allah semuanya akan selesai dengan sendirinya. Itu yang pertama tonggak ketika apa jenengane
berijab. Aja main wong lanang aja main ati, aja main perasaan temenan. Soalnya apa? Ati lho. Ati lho, hati diulang 2 kali kan dadine hati. Nek main hati akhirnya yo sing kena kan atine. Lara ati ki repot. Hati. Aja kanggo wong lanang aja main perasaan. Wong wedon kayaknya ya main perasaane aja diurusi karena kok akhirnya sabare ora metu. Ndablek-ndablek setitik iki lho, Lik. Terus engko nek wis ijaban wis kesel, zikir wis kan gari zakar. Nah, ini sebelum zakar difungsikan dengan baik, langkah baiknya maca ayat kursi di sini. Ya, tawasul guru-guru lah. Terutama Syekh Mas'ud karena ini jalurnya dari Syekh Mas'ud. Apa jenenge? Ayat kursi ping 41. Buset. Aja ditartil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seru-seru. Harus sidang kok. Ping 41. Itu memang sudah sesuai seperti Pak Yai. Ya, terus ini sekarang kita pesan sama adanya ada yang Jawa yang kepenak. Jadi sebagaimana Mas Ali Maksum disuani oleh santrinya yang memang ketika dijelaskan secara bahasa Arab malah nggak nyambung. Artinya diberi solusi seperti yang pernah saya ceritakan ke panjenengan, bahwa ya ketika kita punya istri kepengin tenang sakinah bagaimana, yuk wis awakmu goletono jimot apa jenengane lengo kayu gapuk. Lengo apa artinya ketika salah satu lagi mendeleng sing siji lungau. Karena kalau yang satu marah kemudian dihadapi dengan marah itu tidak akan selesai, justru akan bertambah masalah itu. Maka jimat yang pertama lengo, nek mendeleng lungau. Kayu. Nah, kayu ketika kita datang dari manapun bertemu dengan istri kita, maka datanglah dengan tersenyum, guyu gitu loh. Kayu, kayu, tekaning guyu. Datang dari sekalipun mencari rezeki dapatnya nggak seberapa, mungkin nggak cukup ketika buat nyarutang atau kebutuhan, tapi yakinlah bahwa ini adalah hadza min fadli rabbi. Berapapun manfaatkan dengan tawa senyum. Yang terakhir lengo kayu gapuk, yang terakhir gagapo perkara sing empuk. Salah beres. Gagapo perkara sing empuk. Masyaallah. Iya. Bok luar biasa. Kiai itu memang luar biasa. Dewe jeung Nabi apa? Tentang kiai ngono lik. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Memang Nabi ini Bani Israil iki kiai. Kaya lho posisine. Terus iki urung rampung yung ya. 41 iki urung rampung cara sih. Kiai kok wiridan 41 ora kuat. Ayat kursi, sing penting aja ditartil. Tartil ora apa-apa ding. Kayak apa jenengane muamal dikira ya kenang ayat kursine. Ngasih tekan subuh ngono. Rampung 41 damukna mengaring ngene. Ki apa jenenge? Kening ya. Mumbunan lah. Bar kowe maca maning ping pira? Ping 21 modaro. Mesti likur lik. Damuk naring di wudel. Rampung durung maca maning ping 3 tok kowe. Damukna maring jempol sikil sing kanan. Oke? Nah, nembe. Ki kan wis zikir kan jenengane bar kowe gari zakar monggo kowe. Ingat ya alhamdulillah iki. Urung temandang wis layo dengan jare Pak Kaji niki. Ya mungkin itu sekelumit sekilas dari obrolan kita dengan Kiai Ifta mengenai persiapan besok Kiai Idwam yang badhe melaksanakan ijab kabul. Doa kita semoga ijab kabul lancar, tidak ada halangan apapun. Terus setelah nikah ndang duwe omongan sing penting. Ndang duwe ora usah dindende. Aku didhawuhi nang Yaya lu pada saat aku arep nikah aja dindende. Ora usah kabeh-kabehan, langsung manak bae. Engko misalkan setelah itu kok wis duwe anak nembe arep ngatur ekonomi mau dindende, monggo dawuh Kiai seperti itu.
Ya Allah Lirboyo. Sampai sekarang masih saya ingat dan saya selalu pesan sama teman-teman yang menikah. Wabil khusus Rika. Karena Rika adalah lilik saya. Terus setelah nikah, dua anak, dan bisa bangun keluarga, keluarganya sing bener-bener husulul makosid, sakinah, mawaddah, rohmah, duitnya akeh. Nang bisa ziarah Mekah Madinah. Nyong melu. Kayak gue ya. Sekian teman-teman semuanya, apabila kita guyonannya terlalu kurang pas, kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika waghfir lana warhamna wa a'inna ala kulli syai'in a'taidana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.